Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggal 22 bulan Maret, jam setengah 4 sore. Update terhadap pasar cryptocurrency yang akan dimulai dengan membaca pergerakan dolar terlebih dahulu. Kita akan membuka chart DXY as an opener. Jadi untuk segala global, what we have, apa yang kita punya sekarang adalah pergerakan dolar yang sedang bullish, dan perakiraan saya terbukti salah. Yang saya harapkan saat itu adalah saat harga terkena LTF supply, ada pelemahan dan harga akan terus melanjutkan pelemahan ke arah 102 dolar. Ternyata yang kita hadapi adalah kenaikan dolar. Berarti kalau kita perakira kenaikan dolar akan menyerang ZAU USD untuk turun. Nah, namun setelah ZAU USD memiliki kenaikan pada 2 hari yang lalu pada tanggal 20 Maret hari Rabu, dan harga naik ke atas ke level weekly high kita dan nggak kuat, akhirnya sekarang membentuk pola downtrend lagi untuk ZAU USD. Yang bila mana kita perhatikan berarti ada outflow terhadap ke pasar emas, terjadi outflow yang berarti ada inflow di pasar dolar yang mendorong harga dolar ikut naik. Apabila kita perhatikan SPX 500 USD juga, kita ada area higher high di time frame 4 hour, di time frame daily. Dan juga jangan lupa kita ada area namanya trend line atau tunnel, di mana harga terus membentuk suatu perputaran harga di dalam tunnel tersebut. Ya, di sini ada area support dan di atas ada area resistance, di mana harga terus rebounds, di sini rebounds, kembali lagi ke atas, rebounds lagi ke area bawah, rebounds lagi ke area atas, dan bawah, atas, bawah dan ke atas. Apabila kita menaruhkan middle line di sini, kita juga akan ada perputaran harga di mana dominan harga akan lebih turun dan atau naik. Pertengahan harga berarti median, harga nilai rata-rata pada time frame tersebut. Pada 4 hour yang kita perhatikan, kita masih dalam keadaan uptrend. Jadi walaupun kita terlihat kita belum mengenai total daerah atasnya, namun berhati-hati apabila dia sekali lagi naik ke area atas, maka akan ada kemungkinan harga rebound ke area bawah lagi, dikarenakan secara historical dia terus membuat higher high dan higher low, namun setiap kali dia mengenai area atas resistance ini, trend line-nya, maka harga akan mengenai resistance dan kembali ke area bawah. Namun kalau misalkan ada SPX 500 ini ada pengurangan harga, maka kita akan melihat kenaikan di XY yang sangat kuat. Yang sekarang kita belum lihat ada tanda-tanda kenaikan di XY yang melemah ya. Kita masih di area downtrend. Kalau misalnya secara trend di daily-nya yang kita di daerah 4 hour atau di daily, kita bisa melihat gambaran yang lebih besar terlebih dahulu, yaitu kita mengalami area uptrend dari tahun 2001 ya, ada uptrend terus menerus di sini. Dan diakhiri pada bulan 28 September 2022. Lalu ada penurunan harga di mana harga turun ke area 99 dolar, yang berarti harga melakukan apa? Reversal atau downtrend untuk jangka yang lebih pendek dibandingkan daily. Daily kita memiliki kenaikan dari bulan 19 Januari, 13 Januari hingga ke atas, dan sekarang dari tanggal 27 September 22 hingga ke bawah pada tanggal 14 Juli ada penurunan. Dan lalu ada tanda-tanda penguatan di mana equal low dan high time frame supply pada USD telah di break. Jadi di mana kalau kita melihat resolusi ini, kita melihat adanya kenaikan di XY. Dan apabila kita melihat time frame di monthly, kita selalu melihat adanya kenaikan dari 8
Maret 2008. 3 Maret 2028, 3 Maret 2008 adanya kenaikan ini yang terjadi setelah namanya housing crisis, adanya krisis perumahan, dan setelah itu kita mengalami perbaikan USDT dan terus dalam keadaan uptrend untuk jangka yang panjang. Jadi walaupun DXY tetap naik dalam jangka yang panjang, kita akan terus melihat adanya kenaikan pada SPX juga. Seperti kita melihat SPX juga dalam keadaan uptrend terus menerus di chart monthly-nya. Dari 11 September, dari 9 Maret 2009 hingga sekarang kita mengalami uptrend. Jadi tidak ada masalah dalam skala makro, kita tidak akan, walaupun adanya correction seperti ini, main trend kita akan terus dalam keadaan uptrend. Dan kita kembali ke pasar kripto. Kalau misalnya kita membaca total pun mengalami sesuatu yang sama. Dari tahun ke tahun, selalu banyak naratif yang menuliskan atau menggambarkan katanya cryptocurrency telah crash. Namun apabila kita melihat total, sejak tanggal 1 Maret, 1 Januari 2015, harga terus melambung tinggi. Ya, di sini ada kenaikan, penurunan pada reversal pada 1 Januari 2018, kembali bottom di 1 Januari 19, adanya continuation hingga ke 1 November 2021, dan akhirnya harga turun dan berhasil nge-break level bottomnya pada tanggal 1 Maret 2023, di mana tanda downtrendnya sudah berhenti dan kita melakukan continuation ke atas, namun kita belum membuat higher high. Apakah harga akan langsung? Secara historical kita memiliki belum ada harga yang tertahan pada total sebelum menaiki itu di chart monthly. Jadi apabila kita ingin terbang pada cryptocurrency, kemungkinan kita akan langsung. Lalu apabila kita melihat historically di sini, ya, kita setelah adanya higher high, kita mengalami adanya penurunan selama 2 bulan, hampir 3 bulan kita baru melajukan namanya continuation trend utama. Apabila kita perhatikan di sini, kita tidak mengalami hal tersebut. Setelah dia uptrend, dia terus melaju tinggi ke atas. Jadi kita tidak memiliki data yang banyak. Secara flip point pun tidak ada tanda-tanda kalau misalkan ini akan melemah setelah dia membuat higher high. Namun yang kita perlu perhatikan adalah di dalam polanya kita memiliki pola yang hampir sama sebelum dia breakout keluar. Seperti contohnya di sini, ya. Kita punya ini, kita akan menggambarkan warna ungu, shockwave area. Dan itu terjadi lagi pada level yang sama, pada level ini, shockwave area. Dan juga kita memiliki level area resistance sebelumnya di sini, kita akan gambarkan sebagai warna pink. Jangan kita warnakan sebagai warna hijau. Lalu kita akan menggambarkan juga hal yang sama terjadi di sini. Ini pun berwarna hijau. Jadi level tersebut kurang lebih memiliki fraktal atau pergerakan yang kurang lebih sama. Dan sekarang kita pun ingin, kita sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi. Namun kalau itu terjadi, kita akan menghadapi adanya pengurangan atau stagnansi level total di level ini yang terjadi sekarang, karena ini ada low terakhir sebelum dia membentuk suatu perputaran pada bulan berapa bulan kita sideways 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle, 3 bar sebesar 3 bulan, berarti kita sideways. Di sini juga kita ada pergerakan sideways selama 4 bulan, 3-4 bulan kita pergerakannya sebelum kita mengenai all time high-nya di break oleh total. Kita perhatikan apakah dia membentuk suatu segmentasi dan pembentukan harga yang sama. Kalau misalkan memang betul sama, berarti kita dalam keadaan yang sudah pasti, kita dalam keadaan market maker yang sama, masih pemain-pemainnya masih kita bisa bilang pemain yang sama. Namun tahun ini yang banyak yang berubah adalah Bitcoin diterima di CME dan juga sudah menjadi ETF atau security yang sudah dilegalkan oleh Amerika, dan kita bisa melihat chartnya secara langsung pada BTC1 futures seperti ini, BTC1 tanda seru, dan kita sudah break higher high di monthly. Seperti yang kita tahu, BTC telah break, namun yang kita tahu juga dia belum juga membuat close candle di atas level tersebut. Maka kalau misalnya kita harus selalu berhati-hati secara historical BTC USDT juga kita memiliki secara Bitstamp, kita menggunakan Bitstamp ya.
Di sini ada higher high, kita bisa memikirkan hal yang sama. Di sini ada higher high, di sini ada low bawahnya. Dia ada sideways dulu sementara. Di sini ada higher high dan di bawahnya kalau kita gambarkan dia ada di bawah sini dan memiliki sideways yang cukup sangat lama pada level ini. Dan sekarang dia berada di higher high di sini dan kita belum mengalami adanya correction sejak beberapa bulan yang lalu. Kita mengalami correctionnya, kita sudah mengalami correction di awal ini. Saat harga berada di 31.000 hingga ke 26. Itu adalah range sideways-nya, lalu dia melaju tinggi ke atas sini. Apakah dia akan melaju lebih tinggi? Nggak ada yang tahu. Apakah dia akan stop di sini? We don't know that yet. We don't have enough information to make that call in the monthly chart. Kita balik ke weekly. Yang kita perhatikan adalah minggu lalu kita ditutup oleh satu candle doji, berarti di mana exhaustion. Kalau misalnya kita perhatikan candle exhaustion ini berarti ada ya tandanya pelemahan pada salah satu buyer, penguatan dari dua arah buyer. Kalau misalkan ada candle bullish, berarti ada pelemahan pada sell side. Sell side itu melemah, makanya harga bisa naik. Orang-orang yang awalnya menjual, melepas penjualannya, membatalkan penjualannya, atau tidak ingin menjual barangnya. Makanya harga terus mendorong dan terus naik. Secara pola pikirnya misalkan seperti ini, ada beras harga sekarang 10.000. Kita tahu harga harga beras akan terus naik dalam pergerakan 3 bulan berikutnya. Kalau misalnya kita punya kita punya beras di gudang sebesar 10 ton, kita kemungkinan hanya akan mengeluarkan sebagian saja, 1 ton, dan berikutnya kita akan terus tampung sehingga harganya saat itu udah naik, baru kita keluarkan supply yang ada di gudang. Untuk sekarang BTC dalam weekly-nya masih dalam keadaan bullish, namun tidak menutupi ketutupan kita akan mengalami correction hingga ke daerah 52 ini. Karena di sini ada satu candle weekly yang belum di retest dan di follow oleh namanya gap di weekly. Dan ini belum di tes di BTC. Jadi kalau misalnya beberapa hari ini kita melihat adanya kenaikan pada harga kripto, jangan terlalu senang dulu, ada kemungkinan kita hanya akan pullback sementara sebelum melakukan pergerakan downtrend yang lebih dalam lagi di pasar cryptocurrency hingga berminggu-minggu ke depan. Karena walaupun ada yang bilang kripto tidak akan pullback lebih dalam, yang sangat dalam. Remember what happened in 2019, di mana harga kripto terbentuk 10.000 dan kembali ke level 3.000. Itu benar-benar liquidity yang benar-benar dihapus. Semua pemain berubah menjadi bearish dan tidak menjadi percaya karena harga kripto yang sangat-sangat tidak stabil atau volatile, di mana orang-orang kehilangan kepercayaan untuk melakukan pembelian apabila telah kehilangan di downtrend tersebut. Terutama korbannya adalah saya sendiri yang menggunakan leverage di waktu yang salah. Saya baru belajar leverage saat-saat itu, akhirnya saya dalam keadaan genting untuk mencari pendanaan lagi untuk melanjutkan trade saya. Apabila kita perhatikan di BTC USDT, jadi saya belajar dari pengalaman saya saat kita dalam keadaan sangat berbahaya seperti itu, kita perlu berhati-hati kalau misalkan terlalu banyak orang-orang yang mengatakan harga hanya up only, and up only. Itu betul terjadi pada tahun 2016 dan 2017 up only, but remember, is based on one data. Jangan terlalu percaya sesuatu yang kita tidak mempunyai datanya yang bisa kita statistically proven or statistically calculated. Empiricalnya tidak banyak dan datanya tidak selalu valid karena market itu dynamic dan akan selalu berubah, tidak akan selalu sama pola-polanya, atau walaupun gongnya terlihat mirip, bisa jadi mereka adalah binatang yang juga berbeda. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila itu terlihat seperti bebek, bergerak seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka itu adalah bebek. Jadi apa yang dimaksud dengan pepatah itu adalah apabila ini terlihat uptrend dan di dalam monthly kita terlihat uptrend, di weekly terlihat uptrend, di daily kita terlihat uptrend, jangan ragukan hal itu. Kita masih di dalam bull market dan bukan stop ya, maksudnya support kita yang terakhir berada di
5.900. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kita fearful untuk membeli BTC adalah timing yang salah. Kalau misalnya mau fearful saat harga di 73 itu timing yang tepat untuk kalau misalnya kita melihat time frame yang lebih kecil seperti intraday. Namun sekarang kita masih tertahan di support 59. Jadi untuk harganya turun lebih dalam akan ada kemungkinan kita melihat ada di sini ada gap ya. Kita perhatikan ada gap di sini terendah. Ada gap dan di sini gapnya, ini gap di one day-nya kita bisa perkecil. Gap one day. Nah di bawah gap one day kita memiliki apa? Area support. Dan di bawah sini kita punya rally base rally. Yang berhubungan juga sebelumnya adalah historically, resistance, dan sekarang turn support. Berarti ini akan saya tulis sebagai support and resistance flip. Ya. Kalau kita perhatikan dari segi market maker, kalau dia ingin menjebak para trader, hal yang paling mungkin adalah yang paling saya akan lakukan kalau saya adalah market maker adalah mengambil liquidity yang di bawah sini. Ya. Ini adalah warna oranye yang saya gambar sebagai liquidity. Support yang di sini orang-orang akan menaruh banyak stop loss. Logikanya adalah karena ini adalah swing terakhir di daily yang betul-betul polanya terlihat seperti uptrend. Karena di sini kita tidak menemukan valley atau value itu kita bisa lihat suatu gap di antara trend yang bisa kita bentuk seperti ini. Kalau misalkan harga pergerakan seperti ini kan kita sulit untuk menentukan mana swing low-nya. Ya, seperti ini. Ini swing low-nya apa ini swing low-nya? Kalau ini swing low-nya berarti ini udah break. Uptrend-nya udah break, tapi harga terus naik ke atas. Kan seperti itu akan sulit. Nah, maka ini adalah the very clear signal of the lowest low, ya. The highest low before the highest high. Ini adalah low-nya yang paling clear di daily. Jadi akan banyak orang-orang yang menggunakan level ini sebagai asupan dia untuk melakukan pembelian dan juga yang sudah memegang position akan memakai level ini sebagai stop loss-nya dia. Jadi apabila harga sudah kembali down di level 50.175, dia akan melakukan apa? Penjualan. Dan setelah harga penjualan, namun kita perlu melihat lagi historically di sini di daily-nya ada satu level candle yang bearish sebelum dia melakukan satu push lagi ke atas. Itu menandakan berarti di sini ada historically-nya ada buyer yang datang dan sebelumnya adalah seller. Seller di sini sudah menjadi buyer. Nah, ini menjadi suatu level yang kuat dan apalagi level itu berdekatan dengan gap dan juga level support dan juga level liquidity hunting di mana level dolar ini saya gambar. Kalau nggak kelihatan saya akan gambar sebagai warna ungu. Oke. Saya akan pertebal di 2. Oke. Di mana level ini menjadi suatu level yang perlu kita perhatikan secara jangka panjang. Ini kita masih dalam keadaan uptrend dan ini juga dalam daily-nya pun moving average masih sangat jauh dan kita baru saja tertahan pada level 65. Namun kita belum ada kelihatan harga yang cukup menarik dari BTC untuk push back harga naik lagi. Yang saya bilang BTC akan mengalami apa? Downtrend dalam intraday-nya. BTC akan mengalami downtrend atau sideways sebelum adanya halving 30 hari sebelum halving dan 30 hari setelah halving. That's the approximate time for BTC to sideways or downtrend before the continuation of the price upward. Jadi untuk memakai leverage sekarang sangat-sangat disarankan karena market akan lebih volatile. Dan kita akan perhatikan dalam 3 hari lagi akan ada namanya moon cycle di moon phase time ended kita ada 92% moonnya dan kita akan full moon pada tanggal 25 Maret berarti 3 hari lagi. Sering terjadi pada full moon dan new moon, it's relative. Kalau misalkan di gold full moon itu relatif harga akan lebih fluktuatif dan volatile, dan di crypto
magnitude-nya berkali-kali lipat. Tapi arahnya naik atau turun, secara kuantitatif kita punya mix information, di mana full moon itu bisa 3 kali, full moon dan new moon durationnya bisa 3 days and 3 days before, 3 days before and 3 days after, jadi 3 hari sebelum dan 3 hari setelah momen full moon dan new moon. Dan sekarang kita tanggal 22, berarti kita sudah masuk ke 3 days averaging day-nya untuk efek dari full moon tersebut. Jadi dalam sebulan kita punya 2 minggu yang volatile, tapi arahnya kita punya secara kuantitatif kita tidak fix. Namun secara coin flip kita memiliki lebih banyak keadaan bullish saat full moon terjadi dibandingkan dengan new moon di pasar kripto. Namun juga itu juga selalu tidak berhasil ya, maksudnya yang saya maksud dia berhasil, akan ada dampak dari full moon dan new moon, namun tidak akan selalu begitu besar. Oke, kita kembali time frame intraday, kita masih dalam keadaan yang genting untuk continuation downtrendnya. Apa ini? Kita masih datang dari sini, downwards, down. Dan sekarang kita di retest di area resistance di level ini. Ini level resistance atau LTF supply, di mana banyak seller juga yang akan melakukan penjualan di level ini. Jadinya kita punya lawan kita ada di LTF supply. Kalau misalnya LTF supply atau seller yang berada di sini sudah mau give up, barulah kita clear dari level bearish di time frame 4 hour. Dan kita punya signal juga moving average-nya, kita dalam signal untuk melakukan continuation downtrend ke area gap akan sangat mungkin. Ini saya akan pakai chart saya yang lama yang saya pakai di Binance. Ini yang saya selalu update. Kita punya begini sekarang polanya ada downwards. Kalau kita perhatikan tadi bedanya adalah di sini saya tidak menggambarkan bahwa sini sudah clear atau adanya reversal. Kalau misalkan di sini saya gambarkan sini sudah ada tanda reversal, di mana trennya sudah berakhir downtrendnya di time frame 4 hour. Namun kembali lagi ingat tadi yang saya gambarkan di sini ada area seller atau high time frame supply. Sorry, LTF supply karena ini di 4 hour. Masih di intraday saya tulis sebagai LTF supply. Saya tulis di LTF supply di sini mati menandakan bahwa masih ada supply kalau misalnya sudah, dan berhubungan LTF supply juga dengan all time high 2024 Februari. Jadi market maker masih segan untuk masukkan harga lebih tinggi daripada all time high sebelumnya. Jadi harga sekarang kita masih hovering di bawah all time high-nya ya. Jadi kita masih perlu berhati-hati terhadap pergerakan market maker membawa harga Bitcoin ke bawah lagi. Oke, sekarang di depan adalah chart USD.T, berarti dominance market. Kalau misalkan belum ngerti apa itu, lihat di video sebelumnya. USD.T ini sangat berperan penting terhadap pergerakan cryptocurrency secara global. Jadi kalau nggak pakai tools USD.T ini yang sangat gampang untuk diakses pada TradingView, jadi sangat ketinggalan salah satu tool terkuat untuk menentukan tren dan perputaran tren atau area-area penjualan kripto secara global. Ini sangat penting untuk dimiliki USDT ini. Sekarang kita lihat adanya kemarin historically masuk ya di area tested. So ini saya jangan dihapus, sorry. Kita pindahin dulu. Oke. Di sini ada area wick di 4 hour wicks yang masuk ke dalam level tested dan kembali push down ke bawah. Dan sekarang level ini sudah menjadi level resistance untuk USDT.D. Kita kemarin sudah tertahan di level tersebut. Namun kita sepertinya ada level support lagi di sini atau OB pada time frame 4 hour yang menahan harga USDT.D tetap bertahan di harga level ini. Jadi kayaknya lawan kita sekarang adalah kita ada pengkompresan harga untuk USDT.D. Di mana sekarang kalau kita lihat di sini kita ada area resistance supportnya di terdekat. Ini ada super resistance flip. Namun secara trend kita punya area wick di atas sini. Dan wick tersebut juga masih di level ini. Oke, dia sudah masuk ke dalam situ. Nah ini tapi ditemukan di time frame 1 hour mungkin. Oke, level wick di situ ya.
Jadi kita masih tertahan. Jadi untuk USD.T masih akan kemungkinan dia hanya correction sementara waktu kemarin dia turun. Betul saja kemarin harga turun dan ada penguatan harga turun ya. Setelah di sini retest support tidak berhasil membuat higher high, akhirnya harga di price down, berarti pembelian kripto muncul. Dan sekarang kita tertahan di area penjualan lagi kripto untuk jangka pendek di time frame 1 hour dan pemain per hour. Kita melihat adanya level profit taking untuk kripto yang membeli dari area sini atau yang ya membeli kripto di area sini dan menjual di area sini. Dan trennya yang kita miliki pada time frame 1 hour ini akan saya bawa tarik lagi. Oke. Kita tidak berhasil membuat higher low di sini, kita membuat higher low relatif terhadap low yang di sini. Dan sekarang membuat higher high ya. Namun trend downtrendnya masih belum di break karena ini adalah lowest apa sebutannya? Lower high yang generates lowest low di trend ini. Jadi kita masih aman untuk downtrendnya. Walaupun dia pergi ke level ini pun, ya kita masih belum namanya downtrendnya di time frame 1 hour atau misalkan di time frame 4 hour pun kita belum ada namanya reversal. Kita masih dalam keadaan downtrend dan kemungkinan untuk continuation penguatan pada kripto masih sangat mungkin untuk level ini. Nah, apalagi sekarang kita punya trend line di sini warna hijau. Saya akan rubah jadi warna hitam biar lebih terlihat. Di sini warna hitam, sekarang trend line-nya di sini yang menahan support 1, support 2 dan akhirnya level keluar ya. Menahan level support tersebut berarti levelnya sudah menjadi resistance. Saya rubah jadi warna merah resistance di sini. Yang sebelumnya higher high dibuat seperti ini, dia valid karena 1, 2, 3 kali dia membuat level support tertahan. Setelah dia buat higher high, menekan level di area sini, kita perbaiki area resistance kita menjadi di sini. Dan ini menjadi area trend line yang sangat valid. Jadi kita mengenal 1 kali, 2 kali, dan ini belum berhasil ditembus lagi resistance-nya. Jadi untuk adanya menunjukkan pelemahan pada kripto, dia harus di atas level resistance ini dan ini menjadi support lagi, baru kita melihat adanya pelemahan cryptocurrency secara global lagi. Kita mulai lihat di watchlist koin-koin besar, terutamanya adalah BTC.T. Dominansinya ada penurunan dominansi dari sejak kemarin, berarti dominansinya sudah mulai turun, berarti orang-orang sudah mulai kembali membeli cryptocurrency. Sudah mulai membeli lagi altcoin, di mana altcoin lagi kita kalau bisa kita perhatikan total 3 ada kenaikan. Ya, dari sini kita ada kenaikan. Ini saya hapus. Ini tadi yang saya jelasin dulu, ini adalah asumsi saya kemana harga akan pergi. Ternyata harga betul dia pergi ke sini, tapi tidak sedalam itu. Area topnya pun sama di area sini, kurang lebih sama. Nah, saya berharap dia akan berhenti di level ini atau dia pergi level sini. Perbedaannya cuma dari deviasinya nggak terlalu banyak. Dan masih di dalam area yang saya ekspektasikan harga berhenti. Jadi untuk total 3 kita juga melihat adanya penguatan, masih aman-aman aja. Di sini. Kalau kita ini menjadikan level support bottom, berarti sekarang dia sedang lagi mencoba membuat shockwave atau akumulasi distribusi, kita nggak tahu antara dua itu. Lebih baik tunggu untuk mana arahnya untuk total kalau misalkan ingin nambah back atau ingin menjual backnya. Kalau untuk menjual backnya yang bisa kita harapkan untuk penurunan kalau misalkan dia continuation di bottom ini. Kalau untuk nambah back untuk sell. Karena ini baru terbukti kalau misalkan dia akan membuat lower low. Kalau misalkan sekarang dia kembali ke bawah sini lagi, ingat. Kemungkinan ini hanya akan menjadi correction yang lebih dalam hingga menyentuh area support yang ada di sini sebelum dia pergi ke atas lagi. Oke, level-level yang terkuat pada hari ini adalah True USDT terkuat.
yang ada di watchlist saya. Tentu di market mungkin ada yang lebih kuat tapi nggak masuk ke watchlist. Ford USDT kita masih dalam range top dan range bottom dari sini. Kemudian dia akan terus melakukan seperti itu sebelum salah satu breaknya baru ini menarik untuk saya. DXY sudah higher high di daily, sudah masuk dari kemarin juga di level-level ini, level 10.28. Sorry. DXY aman, Galaxy, STX, baik. Walaupun kita lihat ya ada kenaikan, namun harganya juga nggak ada yang segila-gila. Seperti biasanya di mana pergerakan bisa 50% atau 70% kenaikan dalam satu hari ya. Ya kita lihat seperti kemarin masih ada yang naiknya cukup tinggi. Kalau nggak salah sih true ini ya. Bukan, ada yang naik kemarin, ada yang tingginya cepat, naiknya cepat. Cuma kalau kita lihat hari ini ada pelemahan untuk kenaikan harganya tidak terlalu agresif seperti yang kita harapkan, seperti koin-koin lainnya. Si Floki juga masih dalam keadaan downtrend dan dia baru aja retest area support resistance-nya di sini. Ya, jadi ini lebih berhati-hati kalau misalkan berpikir sekarang kita sudah clear dari downtrend kita. Ingat sebelumnya ada area resistance dan sekarang dia baru aja retest level tersebut. Atau mau bilang ini sebagai 4 hour OB yang belum di retest. Boleh aja. Ini bearish ya. Posisinya bearish. Kalau misalnya kita lihat di daily juga. Oh, di daily kita belum ada break struktur untuk uptrend. Jadi jangan kita berpikir kalau misalkan harga akan terus turun untuk sekarang ya. Walaupun ada kemungkinan dia sekarang harga dari sini dari 23369 untuk Floki, ada kemungkinan dia reversal lagi turun. Ini support ke bottomnya. Asumsikan seperti itu dalam uptrend. Trend is your friend. Walaupun dia ada correction yang lebih dalam, jangan asumsikan dia menjadi downtrend. Namun di 4 hour nggak menutup lagi yang saya bilang tadi, ini ada 4 hour OB sebagai resistance. Jadi kemungkinan dia akan melakukan pergerakan seperti ini sekarang. 1, 2, 3. 4, 5. 5 correction lama karena kita punya pergerakan kurang lebih bisa sebulan. Kalau sampai April, main April sampai sekarang aja pergerakannya hanya akan memakan kurang lebih 17 hari. Jadinya not too long, juga nggak tapi cukup untuk membuat likuidasi harga yang banyak untuk di market sebesar, kalau misalnya kita turun lagi dari sini berapa persen lagi? Ada penurunan sebesar 59% lagi. Jadi sangat-sangat epic kalau misalnya kita ada penurunan lagi ya. Dan saya percaya akan banyak orang yang akan liquidated yang lebih parah daripada kemarin karena kita masih sifatnya kalau leverage itu untuk cryptocurrency, untuk apa sih pakai leverage kalau dalam keadaan uptrend? Tinggal beli spot market aja, hold. Analisa jual sebagian-sebagian di level-level seperti yang saya bilang. Ini ada area resistance, kalau misalkan emang ingin bermain sedikit lebih agresif, tahan. Jual sebagian, nanti kalau harga turun ke bagian support kita bisa beli lagi, jadinya ada level swing-swingnya. Dan itu tolong dibagi, ada wallet yang memang untuk investment, ada wallet satu lagi untuk swing. Jadi nggak disatukan. Jadi saat kalau misalnya kita gabungkan, kita lihat dia adalah level resistance. Tapi kalau kita gabungin yang awal kita niatin untuk investasi, tapi kita tetap swing di level atau di wallet yang sama, kita malah nanti jual semuanya. Yang awal untuk investasi, tapi malah jadi untuk swing trading. Ternyata harga analisa kita salah, harga ternyata tetap naik lagi. Yang awal kita holding jadi nggak holding, itu terjadi pada saya. Jadi itu two peace of mind. Jadi yang hati-hati kalau ingin emang melakukan swing trading di dalam jangka waktu yang dekat, dalam keadaan long termnya BTC dalam keadaan bullish, dipisahkan walletnya. Jadi yang satu yang lebih besar untuk investment is okay, yang 25% sampai 40% misalkan untuk trading yang lebih agresif tekniknya, kita pisahkan walletnya
di Binance atau di beberapa coin market exchange sudah menyediakan namanya sub account. Kita bisa membagikan ke akun kita yang lagi lain uangnya. Jadi lebih aman untuk kita menggunakan money management yang lebih baik, emosional kita lebih baik. Karena kita kalau misalkan melihat untuk investment, kita lihatin terus setiap hari namanya balance kita naik turun, itu akan ngena ke mental kita tiap hari. Kita punya 100 juta, kita misalkan belum pernah megang 100 juta. Terus kita main cryptocurrency, kita untung 100 juta. It's a new money for us. Uangnya baru, kita nggak pernah lihat sebelumnya. Unik. Kita langsung FOMO, kita punya imaginary goal, kita pengen punya di harga, saya akan withdraw with crypto saya kalau harganya sudah nyentuh 1 miliar, misalkan punya goal seperti itu. Setelah 1 miliar nantinya akan saya withdraw, tapi harga nggak pernah nembus ke sana. Ya, itu yang bahaya kalau misalkan kita gabungin, ya. Nantinya kita belum pernah melihat 100 juta turun, namanya kripto. Kemarin kita lihat penurunannya adalah 50%, 40%. Dari 100 juta turun ke 45 juta, kita panik selling. Sudah hal yang wajar kalau misalnya kita tipe orang yang all in, kita nggak pernah pegang 100 juta, sekarang kita pegang 100 juta, terus harga turun 40%, sekarang yang awalnya 100 juta sekarang jadi 60 juta, paniklah kita. Wajar orang panik seperti itu. Jadi makanya jangan dilihat setiap hari, karena kita tahu cryptocurrency itu untuk orang-orang yang nggak pernah, yang jarang melihat balance ya. Kalau melihat balance terus main saham aja, karena naiknya juga jarang, turunnya juga, kalau turunnya paling ARB paling parah 15% satu hari itu. Jadi lebih berhati-hati untuk di cryptocurrency ini untuk membagi. Kalau kita emang untuk ada swing-swingnya, kalau emang sering doyan untuk ngeliatin balance-nya, pindah aja ke swing. Tapi ingat juga, swing jangan dirubah jadi investment juga, balikan lagi, kebalikan sama aja. Kalau kita investment, itu untuk jangka panjang kita tentuin dalam 3 tahun lagi, apa 4 tahun lagi, atau price target, apa timely target, bisa tentukan dengan itu caranya. Atau kalau misalnya kita ingin swing, kita tentukan dengan harga 2 kali lipat dari entry saya masukin $10.000. Besok saya pengen ambil returnnya itu di misalkan 2 kali lipat dari entry saya, misalkan saya masuk 10.000 dolar. Nah, besok sudah untung 20.000, udah 2 kali dari balance Anda bisa untuk take profit, ambil semuanya. Walaupun harga naik lagi, jangan FOMO, karena Anda sudah punya akun satu lagi untuk investment. Jadi benar-benar dibedain mindsetnya, mentalitinya dipisah. Yang satu untuk investment, satu lagi untuk long term trade, atau lagi untuk swing. Nah, dan untuk koin-koin yang Anda merasa akan fundamentalnya kuat, dan tapi sekarang masih belum ada penglihatan hilalnya untuk harga naik, lebih baik dipindahkan ke dalam wallet. Jadi yang pertama, kita mencegah diri kita dari kehancuran exchange itu sendiri. Misalnya kita nggak tahu kapan Binance hancur lagi harganya. Binance close, tentunya pasti semua cryptocurrency pasti akan hancur. Tapi setidaknya kalau misalkan Binance tutup, terus kita masih megang uang di Binance, kita akan ikut hilang di sananya. Tapi kalau masuk di wallet, kita tinggal pindah ke suatu exchange yang belum ditutup. Setidaknya saat-saat panik kita masih bisa menjual barang kita dengan mudah. Gitu. Itu untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan untuk swing trading uang di exchange nggak masalah. Ya, untuk di exchange nggak masalah, karena kita ingin perputaran cepat, kita nggak ingin fee-nya untuk lebih tinggi juga. Jadi exchange is the best place to trade. Tapi kalau untuk investment, nah kenapa harus taruh di Binance? Kalau misalnya taruh di Binance, Binance-nya ambruk, kelar, duit kita hilang semua. Investment, our whole money. Ya, di sini masih yang red list. Ini koin-koin mau yang saya pilihan saya masih banyak yang merah juga, nggak terlalu banyak menarik. IVO kembali ke 127 2 hari yang lalu ya. 2713 ini koin kemungkinan bakal masih continuation, tapi saya udah buy terus sih. Saya punya bukan kepercayaan sih, saya analisanya di sini kan bottom ya untuk time frame 1 hour ya. Time frame 1 hour di sini
lowest high generates lowest low, ya. Jadi adalah high terakhir yang membentuk rendah terakhir, ya. Ini adalah tertinggi lembah terakhir sebelum membuat lembah yang bentuknya V. Ini ada M. Dari sini harganya lembah turun, membuat lembah lagi, membuat lembah yang lebih tinggi. Jadi ini M. Jadi ini udah terakhir ya. Ini udah, dan dia membuat higher high di sini. Dan ini continuation nggak ke atas? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi saya ngambil namanya bukan profitable, probability. Probability dari koin itu akan naik terus apa enggak? Karena yang saya lihat ini adalah OB. Di sini OB-nya sudah di break, yang sudah ada perubahan karakter dari market yang awalnya downtrend, sekarang sudah mungkin naik menjadi uptrend. Dia mungkin pullback ke sini, pullback ke sini, pullback ke sini, saya nggak tahu. Yang penting selama dia belum break di level 2400, trend uptrendnya masih dalam keadaan intact, masih dalam keadaan uptrend kuat. Nah, bisa di sini saya ambil yang ekstrim aja lah biar nggak panik ntar kan. Nah, disitulah IVO mungkin berhenti, mungkin. Ya kalau nggak ya rugi, tapi harus di take. Rugi itu harus di take. Nggak boleh nggak di take. Kita punya fundamentally kuat terhadap ini IVO ini bagus. Suatu saat dia akan dipakai. Itu adalah kepercayaan, your belief is okay. I don't mind about your belief. Tapi yang permasalahannya adalah kalau misalkan your belief is wrong or whatever the probability is, misalkan kita tahu tahun 2018 project apa yang punya fundamentalnya bagus. Misalkan salah satu contohnya adalah waktu itu 2018 yang dipembicarakan bagus, kita punya ADA kalau nggak salah ya, ADA untuk 2018 tuh. Mau sebaik-baiknya ada apapun projectnya saat cryptocurrency secara global drop, nggak ada yang selamat. Mau fundamentalnya sebagus apapun. Jadi jangan terlalu percaya dengan fundamentalnya, kembali lagi percayalah kepada harganya. Kalau harganya turun, semuanya akan turun. Ya, the perception terhadap fundamentalnya akan juga berubah. Pernah perhatikan nggak bagaimana persepsi Anda terhadap suatu aset itu terbentuk? Yang pertama, Anda nggak percaya pada Bitcoin saat harganya masih di $100, $200, you think it's a scam. Pada harganya 20.000 karena setelah ada naikan, you think people are believing. Semua orang membicarakannya, jadi your trust naik. Karena kepercayaan kita menaik terhadap cryptocurrency. Nah, akhirnya juga your perception of fundamental terhadap suatu aset berubah. Ya, saya akan contohkan cerita saya sendiri. Kenal Bitcoin karena teman ngasih tahu. Setelah itu dia nggak nge-trade, dia cuma tahu doang ada mata uang namanya cryptocurrency. Tolong pelajarin Bitcoin, kata dia, coba pelajarin deh. Saya pelajarin, setelah saya pelajarin ternyata oke, saya nggak ada interest sama sekali. Cuman waktu itu saya pengen beli tiket pesawat, ada yang jual dengan harga murah menggunakan Bitcoin. Saya coba untuk pakai Bitcoin, akhirnya malah harga saya naik. Duit yang dapat saya lagi naik, itu 2016 kalau nggak salah akhir. 2016 akhir Desember, November naik. Terus akhirnya ya udah saya hold. Saya malah nggak jadi beli tiket pesawatnya, saya hold ke BTC, saya mulai pelajari namanya trading. Saya mulai percaya dengan fundamentally-nya. Karena perubahan perception, what I don't think is once good, it can change because you are being profitable in it. Di saat Anda udah nggak profitable, sekarang Anda percaya suatu aset ini, misalkan IVO USDT ini adalah aset masa depan. Mata uang ini akan membantu ekonomi Anda. Itu fundamentally what you believe. Tapi saat koin ini, saat misalkan nanti betray, membohongi Anda, your perception again, Anda merasa Anda dibohongi, Anda dikhianati oleh IVO USDT, sekarang harganya pindah ke 0,6. What you gonna feel? Turun sebesar 72%. You gonna feel betrayed dan gak mau masuk lagi IVO ini. Penipuan. Koin penipuan. Tapi you know the background is good, fundamentally is good, everything is good. Tapi satu hal yang berubah adalah
kamu udah nggak profitable lagi di dalam exchange tersebut, udah nggak masuk lagi, udah nggak dapet duit. Akhirnya you hate yourself, you hate the project, you hate the product, nggak ada yang mau denger lagi tentang EVO. Akhirnya ini udah nggak masuk ke dalam watchlist. Saat udah nggak masuk watchlist, apa yang terjadi? Disbelief, face of disbelief. Ini adalah chart untuk cheat sheetnya. Oke, cheat sheetnya. Misalkan sekarang kita berada di complacency. Maybe if that's what complacency looks like, kita berada di complacency, kita bandingkan side by side. Di video sebelumnya juga kalau nggak salah saya bahas masalah chart ini, saya overlay di dalam chart yang saya lagi gambarkan. Misalnya sekarang kita berada di complacency, sekarang harga turun, anxiety, why am I getting margin calls? The dip is taking longer than expected. Ya di sini kok harganya nggak naik-naik, saya bilang denial. Nah nggak, projectnya bagus, harganya akan selalu kembali lagi ke harga yang bagus lagi. Panic, sudah panic, akhirnya harga turun. Dari awalnya kita bisa perception the price is still good enough, we can still hold this loss until we are no longer feel that we can menahan. Kita udah nggak bisa nahan lagi rasa sakit melihat saldo kita ini berkurang. There are two things that you can do if you are a short-term traders like that. Kalau emang udah dari awal mindset Anda short-term traders untuk time frame yang dekat dan semuanya emang dalam penurunan dalam intraday, kita bisa satu hal yang bisa dilawan untuk saat panic. Close the chart, close everything, don't trade anything. That's what make me survive back in early 2017. Waktu itu ada namanya dips yang sangat cukup panjang juga ya, awal 2017. Di situ harus belajar namanya untuk ngelihat chart. Kita tahu saldo kita dalam keadaan turun, ya udah nggak apa. Tapi jangan, kalau misalkan untuk long term traders, misalkan kita punya target untuk BTC kayak saya, misalkan juga balik lagi ke saya punya impian untuk ingin menjual BTC di saat harga kembali ke harga misalkan 80.000 di tahun 2021. Tapi saya beli itu di harga kemarin di tahun 2021 misalkan di harga 40.000. You holding too long. Ya untuk sekarang kita udah aman, kita udah bisa berjual secara profit. Tapi bisa nggak kita kuat untuk menahan dan tidak melihat chart dan kita tidak membutuhkan uang tersebut? That's why the most important in trading is about first money management, yang kedua risk management, yang tiga adalah emotional management. Emotional managementnya perlu ditahan. Yang keempat baru skill. Skillnya kita olah, kita pelajari moving average, kita pelajari support resistance, kita pelajari order block, kita pelajari lagi smart money concept, kita pelajari lagi Fibonacci, kita pelajari lagi open interest, kita baca buku laporan, kita baca berita, karena it's all a joke kalau misalnya kita nggak punya emotional quality-nya, nggak ada. Untuk apa kita baca berita, kita baca begini, tapi kalau yang kita nggak perhatikan adalah chartnya, kita nggak perhatikan secara momentum harga, kita nggak belajarin sesuatu apapun itu yang dibantu oleh emosional kita sendiri, dan kita mencerminkan di mana posisi kita di dalam market. Nah, setelah panic nanti misalkan turun capitulation, udah nggak kuat, saya udah nggak kuat. Akhirnya di sini capitulation, I'm getting 100% out of the market, I cannot afford to lose I cannot afford to lose more. Udah nggak kuat jual aja, jual. Udah nggak mau kenal lagi, udah nggak mau jual. Siapa sih ini? Akhirnya ada bisa di situ jual. Siapa sih ini yang jual market? Posisinya lagi bagus, kripto lagi bagus. Denial, anger, marah-marah. Sekarang buat makan, kemarin market maker nih emang penipu nih, market maker nih semuanya. Nggak ada yang benar semuanya. Semuanya dimanipulasi, semua market pasti dimanipulasi, nggak ada market yang nggak dimanipulasi. Yang salah bukan market maker, tapi ekspektasi kita terhadap market maker yang mau ngasih kita duit. Zero sum game.
Market adalah zero sum game, di mana untuk menang, seseorang untuk menang harus ada yang kalah. Dan kita harus punya edge untuk mengalahkan orang-orang itu. Yang pertama adalah membaca pola gerak dari si market maker, dan kita membututi market maker. Kita nggak tahu jalanan di dalam tol, kita nggak tahu arah, kita ikutin jalan orang. Misalkan kita dalam hutan, kita nggak tahu jalan, ada orang di depan yang tahu jalan. Kita mau sok-sokan bisa-bisa, apa mau ikutin orang itu? Kan kita ngikutin orang itu kalau mau selamat keluar dari hutan. Oke, abis itu depression, kita punya fase depression. Aduh, inilah fase-fase di mana kita, aduh, duit kita udah, aduh, coba saya cut loss ya. Aduh, saat itu kita akan memikirkan pada pola kita masih we need just to call off for the next rally. Aduh, coba kita ambil uang kita kemarin ya. Aduh, rugi banget nih, banyak banget yang rugi. Kalau misalkan gua jual waktu itu ya di sini harga udah mulai naik-naik dikit, kayaknya bisa nih. Harga untung-untung 200%, 100% di sini mah dapat katanya. Depression, udah pusing. Akhirnya harga udah mulai naik lagi, tapi kita nggak punya duit, nggak punya apa karena kita nggak jual di sini. Apa yang terjadi? Kita disbelief. Kita akan mendoakan market itu bohong. Ah, ini iPhone nih. iPhone lagi rally. Dapat kabar, misalkan dapat kabar sama teman, iPhone lagi rally. Ah, bohong itu mah. Kemarin harga pernah saya beli harga di $2. Turun sampai ke 0,5. Turun. Rugi saya besar-besaran. Disbelief. Udah itu yang terjadi. Terus menerus. That's what the psychology of a market cycle. The feeling appearing as the market fluctuates. Ya. This is not the bullshit. This is not apa namanya? Ini bukan philosophical things. This is real. What people feel. Ini benar-benar apa yang dirasakan oleh market participant. Jadi saat kita berada di posisi dan kita merasakan sesuatu feeling kita seperti itu, that what we are in the chart. Seperti kita melihat BTC USDT. Kita kembali ke daily. Where do you feel that you are? Kemarin di sini kita merasakan apa? Ingat saya di sini ya. Di sini saya mengatakan harga Bitcoin itu dibeli di saat harga $25. Nggak ada yang mau dengerin. Nggak ada yang mau percaya. Karena apa? Kita di fase disbelief. We are just about depression. What depression is about? The price push until $15. Di sini harga semuanya depression. Why people feel depression in here? Because people won't sell it here. $59 nggak ada yang mau jual. Di sini udah saya tandain dulu. Saya share malah. Keluar saat market keluar dari 57.000 keluar. Karena ini daily-nya aja udah membentuk sudah bikin double top. Kan nggak susah nih ngebacanya ngelihat. Double top. Ya. Double top. Double top, supportnya di break, dia bikin sideways begini, sell. Apalagi candlenya di daily, sell. Jual. Kita bisa beli lagi nanti di level-level support. Di sini kita bisa perhatikan beli nggak. Di sini bisa beli, di daerah sini bisa beli karena ada daerah support OB yang belum pernah di retest. Akhirnya bottom lagi pergi ke bawah. Di sini nggak berhasil, ya udah rugi dikit, jual lagi. Di sini coba harga naik, jual lagi kalau misalkan harganya masih belum bisa retest. Dan itulah mental stability dan kenapa kita harus belajar namanya pakai leverage di waktu yang tepat. Leverage gunanya bukan untuk meningkatkan keuntungan kita dengan modal yang kecil. No, that's not what it means. Leverage gunakan sebagai alat perang kita untuk saat harga turun ngedrop atau misalkan di dalam position short selling. Karena kalau misalkan kita selama belajar di kripto atau misalkan belajar saham, nggak ada namanya short selling. Nggak ada short side, nggak ada long side. Kita hanya bisa buy or sell. Kita kenal dengan dua alamat, jual saham kita atau beli saham. Saat kita beli saham, kita dapat suatu penghargaan, piagam, atau apa itu namanya. Pernyataan kalau kita punya aset saham ini. Oke, saat kita jual, kita kehilangan bentukan itu kan. Nah, dalam shorting, kita nggak dapat apa-apa. Saat long, kita juga nggak megang apa-apa. Kita cuma open the contract. Kita cuma jual beli kontraknya aja.
Dan kita nggak dapat apa-apa. Kita bukan betul-betul menjual beli sahamnya, kita tidak menjual koinnya, kita nggak jual belikan, tapi kita jual angka yang tertera di dalam chartnya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nanti kita dalam keadaan uptrend seperti ini lagi, we can still make money. Jadi kita nggak berhubungan, kita nggak terlalu berpikiran kalau misalkan kita harus mendapatkan uang di dalam BTC USDT dalam keadaan uptrend. Nggak selalu begitu. Dalam downtrend pun kita bisa menghasilkan uang. Kalau sudah berdamai dengan keaslian realitas market seperti ini, kita harus berdamai dulu nih, pertama. Berdamai. Yang kedua, kita harus beradaptasi dengan market yang seperti itu. Adaptasinya harus cepat. Harga turun ke sini, we have to believe that the market is already exhausted and it's time for it to go down. Jual. Di sini, bottom terakhir. Oke? Ini adalah high terakhir yang membentuk high-nya terakhir. Di sini jual. Jual. Di sini break, harga naik lagi. Bikin panik nggak? Bikin orang-orang berpikir ini harga udah continuation ke atas nggak? Iya, jelas pasti. Apakah yang terjadi? Beli di sini nggak masalah, tapi di sini jual. Jangan lihat intraday lagi, jangan lihat ini. Kalau misalnya posisinya kita dalam denial, kita pasti ngelihat position time frame yang lebih kecil lagi, time frame lebih kecil lagi untuk memastikan kita masih dalam keadaan uptrend. Jangan tiba-tiba pas kita lihat time frame yang salah, ujung-ujungnya itu udah ketinggalan jauh. Oke, di sini ada namanya reversal lagi, balik lagi 2021, kita pelajarin nih chartnya. Di sini bottom. Oke. Di sini bikin higher high nggak? Di sini bikin higher low. Nah, berarti di sini sudah mulai ada namanya pembaikan harga di sini. Perbaikan harga, continuation ke atas di sini baru kita bisa, kalau mau aman kita baru buy. Nah, dan di sini retest sekali lagi karya tersebut. Kita bisa tunggu dia berapa lama? Lama kan? Berapa ini? 51 hari, 2 bulanan kurang lebih. 2 bulan balik lagi ke harga tersebut sebelum dia bikin higher high. Asumsi kita boleh nggak kita di sini bikin higher high? Boleh, dan itu betul terjadi kan, bikin higher high. Dan setelah ini bikin higher high, apa yang terjadi? Dia break neckline dan akhirnya continuation downtrend. Ya udah, saat ini terbentuk jual. Waktu itu malah saya bilang kalau misalkan masih ada chatnya saya akan tunjukin nanti. Kalau emang ada, kalau nggak ada ya nggak masalah. Di sini udah ada namanya pola perubahan, di sini juga ada perubahan. Saya malah saya callingnya kita di 62. Karena ini adalah historical resistance. Di sini kita punya 1 kali wick. Dan ini baru kita masih levelnya baru. Jadi lebih mungkin kita dijadikan menjadi level area untuk slaughtering the people. Untuk menjual atau menjahati long, ini area yang tepat. Dan kita sekarang berada di all time high level tersebut di 64.854. Kita berada di atas level-level kejahatan itu. Dan kalau kita bertahan di atas level ini, kita masih dalam keadaan aman. Asal in the next monthly close candle kita bisa membuat di atas all time high 69.000. Haruskah? Enggak. Cuma dengan seperti itu kita punya lebih strong conviction where the price is gonna go. Kalau misalnya sekarang saya masih punya keraguan kalau misalnya harga akan terus lanjut untuk correction hingga ke 58.000 atau bahkan hingga ke 49.000, itu sangat valid dan masih sangat mungkin. Karena di weekly kita masih belum ada strong pullback ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari 38 hingga sekarang kita punya Fibonacci di 52.000, 56, dan yang paling parah di 088 kalau misalnya kita mau ngejar high time frame demand. Dan juga di sini kita punya apa? Gap lagi berikutnya. Gap support high time frame demand yang belum pernah dikenain di weekly. Namun balik lagi di sini ada area yang harus lewati dulu, ada 51. Jadi the closest strongest support that we can have in weekly kita ada di 51.600. Area ini. Balik ke daily. Where's the strongest support? Di 58.999. Itu level strongest support kita. Ya. Jadi jangka pendek kita masih dalam berada apa? Sideways. Untuk BTC di sini kita masih dalam sideways. Apakah di mana altcoin sekarang berada? Misal kita pengen baca apaan? Wild USDT dalam keadaan sideways.
untuk the bigger shockwave. Intraday-nya tapi daily-nya masih bullish. Intraday-nya dalam keadaan sideways. Jadi untuk planning ke depannya gimana? Sebenarnya orang-orang tuh kalau misalkan nonton di YouTube, yang mereka pelajarin sebenarnya bukan mereka tuh bukan pengen belajar untuk trade untuk dirinya sendiri, enggak. Itu salahnya. Atau orang ngubungin temennya, sekarang bagus beli apa? Sekarang waktunya jual apa beli nih? Koin apaan yang lagi bagus? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mudah untuk dilakukan, tapi sama sekali nggak ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kita lihat sekarang cryptocurrency sekarang arahnya mau kemana? Kita tanya sama Crypto Manran. Pertama, kita nggak tahu backgroundnya Crypto Manran siapa. Kedua, kalau misalnya emang tahu backgroundnya Crypto Manran siapa, kita tahu nggak dia bener-bener di teman kita apa bukan? The public profile yang dia jual ke kita adalah they are our friends. Dia menjadi teman kita untuk mengasih tahu area-area buy, area sell-nya. 1, 2, 3. Ini harus di-maintain. Oke, saya mau beli di sini. Betul areanya. 2 kali, betul. 3 kali, betul, betul. Tapi apakah dia nggak ada maksud tertentu di balik itu untuk menjual bag-nya dia untuk kepada Anda? Karena kalau misalnya saya lihat, Crypto Manran adalah seorang whales. Sekarang kalau whales ngapain main sama ikan-ikan pari, ikan-ikan teri. Whales main sama whales. Karena disitulah di where the money come from, bukan dari kita. Dia ngomongin ngabisin waktu dengan kita di depan kita, dia ngomong koin ini bakal naik nih. Sekarang kalau market cap kecil, dia bisa beli duluan, accumulation di awal, harga rendah, terus dia ngomong di suatu market, dia ngomong di YouTube, dia ngomong baru bentar aja. Kalau misalkan udah FOMO nanti seperti tahun 2015-2016, seorang influencer ngomong koin A akan naik, itu koin akan naik. Karena apa? Bukan karena dia jago analisanya, enggak, tapi karena you buy what he already told you to buy. Koin ini akan beli, yang nonton satu orang nggak akan naik. Tapi kalau yang nonton ada 10.000 atau 100.000 penonton di YouTube, itu akan membeli koin yang sama karena dia berpikir influencer di sini adalah influencer yang hebat analisanya. Ya udah, koin itu bakal naik. Karena kalian sendiri yang ngedorong. Kalian sudah beli, udah ngangkat. Siapa sekarang yang mau beli di atas? Oke, orang-orang yang nggak nonton channel itu, mereka your food, misalkan gitu kan. Wah, harga naik nih. Lihat beli orang-orang yang asal neket haka-haka tuh, hajar kiri, hajar kanan. Langsung otomatis market buy, nggak ada stop loss, nggak punya target, nggak punya apa, masuk berharap aja. Harapan aja dia nggak tahu mau jual sampai harga berapa, nggak tahu, nggak ada target ya. Akhirnya apa terjadi apa kalau misalnya kayak begitu, udah harga naik terus, kalian nggak punya target juga nih, misalkan nggak mau jual, harga udah high, harga udah tinggi, dia udah jual duluan nih pelan-pelan si Crypto Manran. Pas harga udah naik, ini dia yang pancing, harga sudah naik di 100.000, misalkan awal dia sebelum ngomongin koin itu di videonya harga misalkan 5.000, habis diomongin sekarang harga di 10.000 sampai 15.000, mulai naik pelan-pelan tuh. Dia jual dikit-dikit, 10% koinnya, 10 koin persennya, 10 koin persennya sampai dia benar-benar out. Sekarang siapa yang mau ngangkat itu koin lagi? Ikan-ikan pari kan akhirnya yang masih punya kepercayaan seperti itu. Akhirnya pasti itu dia pura-pura lah. Dia tinggalin aja 10% dari koinnya dia. Aduh, saya udah jual nih. Saya tinggalin 10. Saya pun ikut rugi sama kalian. Ngomongnya begitu. Mau percaya? Dia punya akun ditunjukin satu di video, satu lagi akun-akun di belakangnya kan kita nggak tahu. Itu hati-hati. Itu udah permainan market maker, permainan namanya influencer di cryptocurrency, di dunia saham, semua hampir sama. Nggak akan ada yang mau nyelamatin kita, nggak akan ada yang ngasih kita analisa bener-bener selain diri kita. Dengan cara apa? Kalau misalnya kita nggak tahu cara analisanya, ya belajar cara analisa. Kalau misalkan emang udah nggak, kita pakai paid subscription. Orang yang bener kita bayar untuk menganalisa. Paid subscription, alasannya kenapa kita harus bayar, karena itu sesuatu yang valuable, harus ada harganya. Kalau misalkan ditaruh secara cuma-cuma di YouTube, dan semua orang nonton,
ada people use the same analysis over the same chart, kemungkinan itu nggak akan hold true. Karena akan digunakan oleh market maker sebagai alat counter trade-nya market maker. Kayak contohnya di coin market cap, Fear and Greed Index. Kita lihat di sini ada Fear and Greed Index. Mana ini Fear and Greed-nya? Langsung aja di sini ya, cari cepet ya. Fear and Greed 79% greedy. Selalu ada yang bilang sell when the market is greedy. Ini this is the analysis, or misalkan dia filosofinya bilang begini, sell when people are greedy, buy when people are fearful. Jadi fearful saat orang-orang pada ketakutan, harga di daerah merah, kita disuruh beli sama dia. Saat harga di 79, harga udah naik ke mana hijau, ini hati-hati, berarti ini sudah mulai greedy. Orang-orang disuruh jual. Ini counter trendingnya untuk kita apa untuk market maker? Saat ini jadi orang-orang menggunakan aplikasi ini untuk menjadi counter indicator. Tapi counter indicatornya ini di counter lagi, jadinya ini benar-benar indicator biasa aja, nggak ada, this is non-functional at all. Saat Fear and Greed Index harga menekan 80, harga 8 di atas 80, semua orang extremely greedy, itu dia ngomong. Extremely greedy berarti orang-orang yang melihat ingin menggunakan market cap untuk menentukan jual belinya kripto, saat dia melihat Fear and Greed Index, apa yang mereka rasakan? Mereka merasa fear. Ngerti nggak jadinya? Polanya. Ini ada chart, tulisannya extremely greedy. Saat orang melihat chart ini, lihat indikator ini, tulisannya extremely greedy. Waduh, udah extremely greedy nih. Orang-orang udah semuanya pada beli. Saya jadi takut beli nih. Jangan-jangan bentar lagi turun. Begitu kan? Extremely greedy. Anda, what you feel is fear. Jadi apa? Anda sebagai penentuan harus harganya kita beli apa jual. Kalau saya akan menggunakan chart ini sebagai apa? Sebagai non-kontra indikator. Jadi saat bilang orang-orang greedy, saya akan buy. Tapi karena seorang orang yang akan menjual bilang ini pada fearful, saya akan jual. Karena orang-orang masih takut. Di sini dia melihat ini fearful, orang-orang pada takut. Oh, aku tahu tuh. Ada namanya pepatah mengatakan saya harus membeli di saat harga fearful, orang-orang pada takut. Sekarang waktunya, indikator ini bilang saya ini harus beli. Ini fearful orang-orang. Semua orang beli. Akhirnya apa? Karena market maker tahu, dah orang-orang pada beli di sini. Saya jual lagi aja. Orang harga segini aja masih orang-orang masih pada mau. Saya jual aja. Udah saya jual banting bag saya. Saya misalkan punya masih ada 10.000 Ethereum, saya jual 500 Ethereum. Harga turun lagi. Orang-orang bener di mana-mana sampai sunyi. Sampai ngisi Fear and Greed Index aja udah nggak ada kemampuan. Sampai dia aja udah nggak ngeliat chart, mereka udah nggak ngeliat X, mereka udah nggak ngeliat Twitter, dia nggak buka Instagram untuk melihat pergerakan harga. Mereka sudah benar-benar hateful, mereka sudah benar-benar disbelief, mereka sudah benar-benar depression. Di fase depression again, let's see. Depression, my retirement money is lost. How can we pay for all this new stuff? I am an idiot. Udah membenci diri sendiri. I am an idiot. Sudah membenci diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita udah nggak mau banyak berinteraksi dengan hal-hal seperti ini. Kita pengen healing terlebih dahulu. Akhirnya apa yang terjadi saat healing? Harga market maker baru. Oke. This is the lowest volume we have in months. This is the lowest volume. Volume benar-benar hilang. Sudah tanda-tandanya orang-orang yang dulunya main-main di harga level tinggi, sekarang orang-orangnya sudah get out. Alat apa yang mereka pakai kita nggak tahu, itu permainannya sudah marketnya, mereka sudah punya indikator sendiri yang mereka buat pastinya, karena mereka mainnya kan triliunan dolar. Jadi nggak mungkin dia pakai indikator yang sama dengan kita, dengan cara yang sama. Mesinnya pun pakai quantum computing.
semuanya pakai AI apa semuanya sudah dibentuk sedemikian rupa dia bisa mengetahui di mana orang-orang titik terendah dan terbosannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah follow after that. Bukan menentukan apa yang akan terjadi sebelumnya, jangan menerka-nerka. Kalau misalkan sekarang kita dalam keadaan kita nggak punya megang apa-apa cryptocurrency, we follow after this, we see what gonna happen di daerah 4 hour. Ya, kita punya daerah support. Di sini sudah ada historically. Sekarang kalian punya intention that this is gonna be good trades for you, take it. Ambil, nggak ada salahnya untuk mengambil suatu position di mana kalian percaya sesuatu ini akan digunakan dan akan benar. Dengan asumsi kalian selalu harus punya stop loss dan menggunakan risk management. Saat menggunakan risk management seperti ini ada alat namanya long position. Di sini ada forecasting, di sini ada forecasting and measurement tools. Lihat, ada long, short, forecast. Saat Anda ingin beli stok itu, gunakan long position. Misalnya pengen beli sekarang, tentukan di mana harga akan Anda jual kalau misalkan harga nggak naik ke atas. Maksudnya gimana? Sekarang Anda prediksi harga akan naik ke atas kan? Harga naik ke atas berarti analisa Anda benar. Conviction Anda benar. Sekarang kalau bilang market maker bilang conviction Anda salah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah tetap holding koin tersebut atau Anda jual? Para pemula pasti bilang hold aja. Kalau misalnya kita lihat di suatu grup atau apapun, semua orang pada nyuruh hold. Harga akan kembali lagi. Iya, harga akan kembali lagi. Tapi tahu kapan? Nggak tahu. Saat kita lagi tertekan, kita lagi kejual. Nih untuk kita ngomongin swing trading nih ya. Kalau untuk investment, we're not talking about the intradays. We are talking about the intradays because we need an example, quick example dari pergerakan yang cepat. Makanya gunain 4 hour. Akhirnya pas deket daerah sini, kita bilang, oke, sekarang saya menentukan untuk ini saya ingin membeli karena di sini ada swing low dengan OB dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari untuk melakukan pembelian. Oke, analisa saya seperti itu dan saya akan menjual apabila tidak sesuai dan dia mengenai level terendahnya di sini. Berarti Anda punya 10% untuk rugi Anda nih, 10 rugi. Ya. Dan target Anda ada di mana? Misalkan di sini. Untuk sekarang, dari harga sekarang kita punya resistance pertama. Jadi jangan langsung paling tinggi sana, enggak. Ada kita punya di sini dan dia baru break dan kemungkinan level berikutnya yang dia akan kejar adalah level ini, pertama, level 1 dan level keduanya adalah di sini. Di sini ada 115 OB-nya, kita pakai yang lama aja. Sah. Kita perbesar. Sah. Nah. Ada historical resistance di sana. Kalau sampai sini kita untung berapa? 1%. Apakah untung? Enggak. This is profitable? Nggak juga, nggak terlalu. Ini yang harus Anda terima. Kalau misalkan dengan sekarang Anda masukin $10. Sekarang masukin $10 di sini. Kalau Anda rugi 10% dari $10. Berapa? $1. Kalau misalkan $1 rugi, Anda siap nggak rugi dengan $1 itu? Harus siap. Nah sekarang kalau misalkan Anda menggunakan $10 itu dengan resiko yang Anda tahu adalah $1, Anda akan mendapatkan 0,99. Berarti kita anggap $1, masuklah harga ke sini. Anda sebagai traders mau nggak? Ini pilihan, preference semua. Anda mau trade kapan? Anda mau pakai tekniknya gimana? Mau beli di mana? Semua pilihan. That's what makes trading so difficult. Semuanya there is no rule. Semuanya Anda buat sendiri rules-nya sendiri. Karena adanya kebaikan di dalam suatu aturan itu adalah yang baik. Kalau misalnya nggak ada aturan sama sekali, Anda buat asal, oh ini lagi kelihatan bagus, Anda beli tanpa rules, tanpa apa, akan sulit untuk secara kuantitatif akan dihitung. Kenapa? Untuk self-reflection akan sulit juga. Saya beli itu gimana kemarin ya? Kok bisa berhasil? Saya asal beli aja, susah kan untuk ngomonginnya. Saya kemarin jual gagal gara-gara apa ya? Kok saya hilang 700.000? Modal saya tinggal 200.000 nih. Rugi kan kayak begitu. Kalau terus-terusan kalau kita pelajari dari keeroran kita, suatu perusahaan akan besar saat dia bisa mempelajari error dan kita dipelajari errornya.
Errornya di mana? Mesinnya kah? Biayanya ketinggian kah? Freight in, freight out ini bermasalah. Apapun itu mesinnya. Ya harus tahu dia. Machinery of the himself. Kita harus jadi machinery. Kita harus jadi yang mengerti diri kita sendiri. Nah sekarang kalau misalnya saya $1 berhasil, mau nggak? Dengan risknya $1. Kalau menang saya dapat $1. Kalau saya kalah saya dapat $1 juga. Karena di sini 997 ya, kurang lebih $1 lah. Kalau misalkan Anda terima, ya take the trade. Tapi kalau misalkan enggak, jangan. Kita tunggu daerah beli lagi di bawah. Misalkan sekarang masih kurang menarik, beli aja limit. Misalkan Anda merasa harga akan sekarang masih posisinya masih buruk nih. Masih akan kemungkinan dia melakukan harga lebih rendah lagi. Oke, kita bisa beli di sini 3%. Sampai ke sini area resistance pertama. Itu ada dapat 5%. Tapi apakah mungkin hal ini terjadi? Sudah punya datanya sebelumnya. Sudah backtesting. Berapa kali harga terbentuk seperti itu dan kembali ke area bawah dan langsung balik lagi ke area resistance level Anda ingin menjual. Dalam teknik penjual belian saat membentuk suatu program trading itu bisa dalam dengan bentuk program betul atau list yang Anda harus lakukan atau perjanjian dengan diri Anda sendiri. Saya akan hanya menjual saat harga menyentuh moving average di bawah 90. Saya akan menjualnya begitu. Itu promise pada diri Anda sendiri. Atau promise membeli seperti saat harga saya tidak akan membeli harga, saya tidak akan membeli koin sebelum dia menyentuh moving average 60. Misalnya gini. Sekarang harga turun. Beli nggak? Enggak, karena belum kena masuk preferensi Anda. Harga belum masuk ke moving average 60. 60 nih yang tengah ini ya. Saya tulis yang 60. Yang tengah. Di sini beli nggak? Baru beli, dia berani beli. Karena dia udah bilang begitu. Preferensi dia adalah 60. Saat moving average kena 60, baru dia mau beli. Nggak ada masalah. Itu preferensi dia. Saat harga jual, dia pengen jual berapa? Terserah dia. Analisa dia. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia pengen targetin ke all time high. Misalkan dia bilang, saya mau beli sekarang di sini. Targetnya mana? Siapa tahu dia punya target cuma sampai sini doang. 877. Trade-nya dia berhasil ngasilin duit, nggak ada masalah. Daripada dia nggak punya target ketinggian, misalkan dia punya target di sini, dari sini saya beli, sekarang mau bikin all time high lagi, misalkan ke sini ya, all time high saya, harga udah nyentuh moving average 60, akhirnya dia nggak jual-jual nih, dia pertahankan, nyampe sini aja kagak nyampe tapi nyampe turun duluan, nyampe ke bawah duluan ke sini. Ya rugi, dia udah jual stop loss, misalkan dia jual stop loss di sini, rugi. Jadi banyak caranya. Jadi perlahan-lahan. Ini nggak dibentuk dalam satu hari, price action nggak dibentuk satu hari. Besok kalau misalnya ada yang pumping, masih banyak ribuan koin yang belum pumping. Jadi jangan FOMO, tenang aja. Emang waktu kita terbatas untuk super cycle ini masih ada 2024 sampai 2025. Tapi adalah tetap yang pertama adalah save yourself before other people. Pertahankan diri Anda sendiri sebelum market maker ini. Jangan gara-gara kita tahu kita punya super cycle dalam 2024 sampai 2025 kita jadi gegabah. Banyak orang yang mengatakan dalam 2 tahun ini jadilah seagresif mungkin. Go big or go home, kayak gitu. Go home without money, you gonna die. At least be sensible with your money. Sensible aja. Anda punya uang makan, udah dibatasin. Anda uang untuk trading, udah dibatasin. Anda uang untuk bayar apartemen, udah dibatasin. Jangan jadikan ini sebagai gambling fallacy, jangan jadikan ini sebagai gambling. Salah satu contohnya adalah Anda sudah masukin $10.000 ke cryptocurrency karena Anda mendapatkan hasil dari 10.000 itu, misalkan sekarang Anda sudah megang 20.000. You're thinking mengandai-andai. Kalau saya punya $20.000 kemarin, sekarang saya udah $40.000 nih. Wow, that's dangerous. Karena itu no limits to what you're thinking like that. There is no limit to how much money you can make. With if, waduh, kalau saya punya $100.000, saya udah megang $200.000 nih. Kalau saya, wah ini dalam 1 bulan saya bisa menghasilkan dua kali lipat modal saya nih. Saya pinjol aja nih, waduh, nggak deh, jangan sampai. Udah saya pakai aja duit bulanan buat bulan depan nih. Nanti kan harga naik lagi level segini. Waduh, itu namanya Anda sudah merasa di dalam fase namanya greedy.
Di dalam fase greedy, get out. Nggak usah perlu lihat analisa chart lagi. Saat Anda merasa greedy, get out from your money. Get lost. Karena itu akan menyebak diri Anda di masa depan. Percaya. Percaya. Pertama, uang dicari dengan keringat, jadi payah, sulit. Inflasi udah di mana-mana, banyak orang susah semuanya. Sekarang Anda menggunakan uang Anda secara tidak bijak. Kalau misalkan mau tidak bijak, main slot aja sama aja. Sama-sama ngasih duit ke bandar. Kalau Anda nggak pakai trade, analisa, nggak pakai emotional quality control, nggak pakai trading plan, nggak pakai apa-apa, sama aja kayak misalkan kita main slot tekan tengah, berhasil dapat untung, kalau nggak berhasil rugi. Kenapa saya tahu begini banyak? Karena saya pelajarin, saya mengalami, saya korban sering, jadi korban begini sering. 2 kali, 4 kali, 5 kali. Dari 2016 duit saya banyak yang hilang. Jadi sebagai pemain baru dan otaknya masih belum banyak dicuci berat dengan para ex influencer atau YouTubers yang ngomongin masalah cryptocurrency, be prepare karena akan makin banyak fake guru yang akan mengartikan atau menjual kelas-kelas tradingnya hanya untuk karena dia udah ketagihan untuk trading juga, karena dia pakai leverage juga, duitnya hilang, dia mau leverage, nggak punya duit lagi, dia bikin kelas, dia pura-pura ngajarin harga segini, dia ngajarin harga rugi, ya udah kelar. Anda bisa dapat untung dari guru itu, bisa rugi, sangat bisa juga, sama aja, nggak ada bedanya. Kalau misalkan sekarang materi itu semua sama aja, mau yang kelas berbayar, mau nggak kelas berbayar, materi sama aja. Cuma tinggal ketemuin aja mentornya. Orang yang sama bisa ngasih Anda itu namanya chemistry. Chemistry-nya enak, pembelajarannya masuk, itu baru trading lah. Tapi kalau misalkan nggak ada ya investment aja. Investment gampang toh. Dollar cost averaging. Done. You're done for the week. Mau DCA-nya 1 minggu sekali kah? 2 minggu sekali kah? 4 minggu sekali kah? Bebas aja kah? Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam trading. Jangan terlalu melihat skala kecil atau time frame kecil dan tolong jauhi time frame 1 minute. Untuk apa Anda berada di time frame 1 minute untuk apa? Untuk apa? Mau ketemu apa di 1 minute ini, mau ketemu apa? Nih baru muncul BTC USDT. Kita ngeliatinnya time frame 1 minute, 1 menit. Apa yang akan berubah di 1 menit? Kalian sekarang berpikir kalau misalnya sekarang oke, tiba-tiba ini lagi downtrend, tiba-tiba ada tanda harga penguatan di sini. Oke, harga naik lagi, terbang ke sini 66.000 ya. Kita balik ke sini. Wah, terbang nih. Terbang nih time frame 1 minute. Beli sekarang. Tiba-tiba Anda baru ingat Anda di time frame 1 minute. Kelupaan Anda. Ini time frame yang lebih besar di 30 menit. Lah baru gerak segini doang ya. Kita kan lupa. Manusia kan orang yang gampang lupa. Ngelihat grafik harga pergerakannya sama di time frame 1 minute apa 15 menit sama. Akhirnya Anda lupa. Kalau misalnya keseringan lihat di time frame 1 minute dengan pergerakan yang sangat fluktuatif. Udah kripto aja fluktuatif, nontonin di 1 minute lagi. Sakit namanya. Pengen action, you want to be in action. You don't want to trade, but you want to be in action. Sekarang kita lihat lagi di 4 hour misalkan. 4 minutes lagi salah. 2.40. Apa yang kita gambar di 1 minute tadi, cuman cuman sampai sini doang. Nggak ada perubahan yang sama sekali yang bikin ngerubah apa-apa itu. Dia bullish ke sana. Kecuali Anda emang mau ngelakuin namanya swing atau misalkan day trading. Emang time frame-nya dipakai 30 menit, 50, ini loading dulu deh.
30 menit, 5 menit, baru 1 menit. Caranya gimana bang trading yang 30 menit untuk day trading? Day trading ya sama aja sama investment, cuman time frame nya doang dipakai beda. Akhirnya day time frame yang kita pakai beda, jadi aktivitas yang kita lakukan juga beda. Kalau misalkan day trading kita melihat chartnya itu di monthly, weekly, sama daily untuk long term investment. Untuk 6 bulan jangka panjang di atas 6 bulan itu kita pakai monthly, weekly, daily untuk analisa kita pakai tiga itu aja. Terus sekarang kita untuk swing trading atau misalkan medium to long term long term investment dari weekly, daily ke 4 hours. Kita 4 hours untuk fine tuning doang, time frame yang paling kecil untuk fine tuning ya. Itu untuk investment di kisaran 3 sampai 6 bulan. Terus untuk short term 1 sampai 3 bulan kita bisa pakai daily 4 hour dan 30 menit untuk entry kita. Entry 30 menit dilihat setelah apabila tren di 4 hour di tren 4 hour ini sudah bentuknya sudah siap untuk terbang, atau di area support 4 hour baru 30 menit kita fine tuning atau 15 menit. Contoh daily, kita lihat daily BTC. Kita pengen dalam keadaan dailynya untuk long term investment, untuk short term 1 bulan ya ke atas ya. Kita lihat misalkan dari sini ke sini berapa? Ini 182 dari 3 bulanan. Di sini kita melihat trennya apa? Uptrend, oke? Uptrend nih daily ya. Uptrend daily. Apa yang kita tunggu? Yang pertama, trend acknowledgement di daily. Oke, trennya lagi uptrend karena moving average semua di atas tiga-tiganya ada di harga di atas moving average 20, 60 dan 90. Acknowledge pertama kali. Trennya apa? Yang terakhir, yang kedua 4 hour. Untuk kita menentukan stop loss kita dan juga menentukan entry kita, target kita. Sebelumnya kan kita begini nih, kan belum ada harga lanjutan, kita belum tahu mau kemana harganya. Masuklah kita ke time frame 4 hour. Lagi jelek trennya nih. Oke, baru keluar. Tadi di sini ya. Kita ngomongin daerah sini, 4 hour. Dari 4 hour kita menentukan area support. Di sini high, bikin push bottom, terus ketekan lagi ke atas. Berarti daerah sini apa? Ada area buyer nih. Buyer toh, ini. Harga jatuh lagi ke atas, harga ada pelemahan lagi turun ke sini. Kita bisa beli buy di sini. Stop loss gimana ya? Udah, level bottom yang terakhir aja di mana? Ini misalkan level stopnya di sini. Kita bisa pasang, misalkan kita nggak percaya harga akan jatuh-jatuh banget di sini, kita beli di sini lah. Kita nggak beli benar-benar di rendahnya, pasang stop di sini. Sampai itu 132%, 195 poin. Ya target kita bisa menggunakan dengan cara Fibonacci, salah satu contohnya. Fibonacci 1,8 atau target high sebelumnya, misalkan di sini target kita ini aja 3 kali lipat sudah bagus tuh. Untuk short term, kependekan bagi Anda. Anda pengennya long term kan? 3 bulan. Taruhlah 188, 288. Kita bagi menjadi 3. High kita jual sepertiga. Ya. Mau 1/3 boleh, atau misalkan mau jual 25% boleh. Jual 25%. Atau nggak mau jual juga silakan, itu pilihan. Udah dapat untung 3 kali lipat, masukin $10. Dapat untung 3 kali lipat di sini. Ambil 25%-nya, 3 kali lipatnya berapa? $30.
$30, 25%-nya. Ya ribet, 7 lah ya, anggap 7%-an, 7 dolaran tuh. Sisa berarti sekitar $23 lagi. Dari $23 nih ke sini. Naik 2 kali lipat, $43 untung kita. Ambil, stop, take the profit. Stop lossnya naik nggak? Kalau misalkan itu nanti naik. Tapi naikinnya di daily. Jangan naikin di sini. Kalau misalkan naikin stop loss di sini, kelar. Gampang banyak kena weeks gitu, banyak gampang. Tari itu untuk next time lah. Kalau misalnya benar mau belajar step by stepnya. Di sini ambil 14%, berarti udah kali lipat 11% dari entry meta masuk ya. Udah kisaran kalau misalkan 7 tadi udah palingan, berarti sekarang di harga 60 dolar. Keuntungan kita udah $60. Dari entry kita berarti udah 6 kali lipat untungnya kita. Karena kita ambil keuntungan pertama 25% dulu pertama di sini. Kenapa kita ambil rugi? Kita ambil dulu 20%, 25%. Biar kalau misalnya harga kembali lagi ke bottom, kita setidaknya ngantongin untung sedikit. Masuk 288 bisa kita mau jual lagi 25%, nggak ada masalah jual. Berarti di sini udah untung, di sini paling balik lagi kisaran 40% lagi ya, $40. $40. Nah, dari sini kalian mau free run nggak masalah karena kalian sudah mengantongi 3 kali ambil profit di candle ini. Walaupun dia balik lagi ke entry Anda ke level ini, kalian nggak akan rugi. Dan sampai sekarang kalau Anda masang misalkan dengan teknik seperti ini dan belum jual-jual, sekarang ya udah harga di mana sekarang? Udah 50.000 kan? Udah 60.000. Harga udah segini. Berapa return Anda? 70 kali lipat. Ya. Atau persentasenya sebesar 94%. Jadi awal modal 10, 94%. Risk Anda $1 kena di sini menang 70%, 70 kali lipat. Jadi itulah yang dilihat, bukan persentasenya atau lihat harganya. Banyak orang pemain baru cryptocurrency itu malah lihat dari harganya. Sekarang harga BTC sudah 1 miliar, terus dia melihat adanya Doge udah 1,5, 1.500, ngelihat misalkan udah 150.000, bagi mereka itu kemahalan, dia nggak mau beli yang harganya itu udah 5 digit aja udah nggak mau, 50.000 udah nggak mau tuh, 10.000 aja udah nggak mau. Dia pengen nyarinya yang koin itu di kisaran 200 perak, 500 perak, itu berharap nanti koinnya bakal kayak BTC. Udah lama udah lama. Dari di kripto udah sekitar 2015 aja udah lama itu, 2016. Nggak ada koin semuanya mau ngikutin kayak BTC perkalian lipatnya, udah nggak ada. Mau harga mulainya ada di 10.000 kek, dia bisa 10 kali lipat. Ada yang harganya dari 10.000 kek, dia bisa 10 kali lipat. Ada harganya yang udah 500.000, bisa 100x pun masih bisa. EFI, contohnya EFI USDT. Harga mulai utama berapa? Di 3.000. Berarti harga berapa? 5 juta. 50 juta ya. 5 juta, 50 juta nih harga EFI. Harga naik ke berapa? 98.000. Lebih gila daripada BTC kan harganya. Tapi pernah nyampe situ? Pernah nyampe. Tenang aja, harga pernah ke sana dan harga walaupun harga berapapun tetap bisa naik. EFI aja pernah membuktikan sebesar 3.000. Berarti ini naiknya berapa? 30 kali lipat. Something crazy. That's something crazy to think about. Emang lebih mudah untuk dimanipulasi dengan market cap rendah. Itu market cap-nya rendah ya. Ingat lagi, ada harga rendah, ada market cap rendah. Market cap rendah lebih mudah untuk dimanipulasi. Kalau harga rendah itu bukan berarti market cap-nya rendah. Enggak. Harga rendah itu bisa aja karena emang koin ini dia banyak. BTC memiliki hard supply sebesar 21 juta Bitcoin. Sedangkan koin yang lain ada yang sampai 3 triliun, ada yang sampai 5 triliun, ada yang infinity kayak Ethereum supply-nya. There's no limit to the supply of Ethereum, jadi akan selalu bisa bikin a new block. Jadi kalau misalnya untuk valuation Ethereum akan setinggi BTC nggak suatu saat? Suatu saat nggak akan sama, balance 1/1 ratio nggak akan sama. By the fundamentalnya aja mengatakan seperti itu, tapi apakah bisa sesekali dia 1/1 ratio?
Who knows, maybe can. Tapi untuk stable one by one ratio Ethereum dan BTC nggak akan bisa. Karena yang satu di limit oleh 21 hard cap, yang satu lagi Ethereum bisa bikin supply-nya kapan aja. Itu menentukan masa depan dari kriptonya sendiri. Oke, kayaknya udah cukup lama ngobrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.